pertemuan untuk kita lebih mengenalkan produk yang non subsidi dan kita sosialisasi atau edukasi untuk yang subsidi dari segi aturan, terus kedepannya teknisnya seperti apa, kemudian untuk penggunaan kartu taninya seperti apa. Nah, mungkin itu garis besarnya yang kita sosialisasikan. Nah, sesi selanjutnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu adalah sesi diskusi. Silakan kepada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya atau kurang jelas misalkan tentang materi yang tadi, silakan ditanyakan kembali kepada Pak Zuliadi. Atau misalkan ada keluh-keluhan di kios atau di petani, silahkan disampaikan sekarang. Atau mungkin juga ada minta ini nih sarannya ketika di lahan bagaimana dosisnya, pupuk yang digunakan seperti apa, silahkan ditanyakan juga. Nah Bapak, kita diskusi terbuka aja Bapak-bapak. Tadi Bapak menjelaskan tentang penggunaan kartu tani di tahun 2021. Jadi kita di sana di ruang lingkup petani yang termasuk awam dan sangat awam sekali. Dan bila mana kartu tani itu diterapkan nanti, mana petani akan menggosok atau menggesek. Dan yang kedua, apabila petani tidak memiliki kartu tani, bagaimana nasib mendapatkan pupuknya. Dan ketiga, bolehkah nanti pengecer mengumpulkan kartu tani di masyarakatnya atau di anggota kelompok taninya, dan pengecer yang menggeseknya, sebab nanti kita khawatir petani banyak kan tidak bisa menggesek ya, dan tempat menggeseknya sangat jauh, jadi petani malas dan enggan. Itu saja pertanyaan, terima kasih. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi yang pertama tadi, bagaimana cara petani menggesek kartu, Pak ya? Ya, di mana tempat menggeseknya? Terus bagaimana cara menggeseknya? Terus bagaimana kalau petani yang belum dapat, terus boleh enggak digesek secara samaan di ecer? Nah, yang pertama, di mana menggeseknya? Di kios yang sudah terdaftar, di mana dia EDKK-nya didaftarkan, Pak. Misalnya Bapak nama kelompok taninya atau nama Bapak Gunawan, kelompok tani A misalnya terdaftar di Pasuruan, di situ aja boleh menggeseknya Pak, tidak boleh di tempat lain, misalnya di sana di KUD atau di UD Mandiri tidak bisa, hanya tempat karena sudah didaftarkan oleh admin PPL kecamatan. Itu makanya perlu koordinasi dengan PPL situ. Terus yang kedua, di mana di kios. Terus bagaimana kalau petani yang belum dapat kartu? Ini makanya informasi terakhir itu pendaftaran EEDKK-nya tanggal 20 November. Pertama itu daftar diri dulu Pak, daftar di EDKK. Kemudian itu dinas nanti mengusulkan ke dari kabupaten, provinsi, kemudian ke pusat. Di bank yang terima verifikasi data Bapak, NIK-nya, ibu kandung semua. Lalu dibuatkan kartu. Kemudian boleh enggak menggesek secara bersamaan? Boleh Pak. Memang ini antisipasi bagi petani yang buta huruf. Nanti ketua yang koordinir Pak. Bawa kartunya, yang penting sebenarnya tujuannya itu supaya satu-satu sebenarnya Pak. Karena di situ ada per PIN. Kalau PIN semuanya tahu kan jadi umum Pak. Tapi untuk mengantisipasi bahwa petani itu kan harus gesek, ya boleh. Ini berkelompok itu, kelompoknya itu yang pegang gesek ke kios. Tetap harus nabung Pak. Nah, nabungnya itu harus juga ke bank, bisa di kiosnya. Karena itu namanya agen drilling. Pak, apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan di sini adalah lokasi dari urea subsidi itu. Nanti yang dibacakan tadi oleh Pak Ramli sudah habis lokasinya. Apa tidak bisa nembus lagi atau gimana? Aja Pak. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ini Pak Zul, kelompok saya ada yang nanam cabai, satu petak. Itu diperkirakan
sekitar 1.000 pohon ya, kurang lebih 1.000 pohon. Ini untuk menggunakan MPK Pelangi, apakah MPK Pelangi saja atau dicampur dengan ureanya gitu pemupukannya? Ini akan kita adakan pemupukan yang pertama ya, pemupukan yang kedua. Tapi yang kemarin pakai MPK Plus, urea granul itu yang sama MPK Polska. Nah sekarang mau coba yang untuk yang pemupukan kedua, kita pakai MPK Pelangi. Dosisnya seberapa gitu kalau yang untuk yang 1.000 pohon itu. Terima kasih. Ada brosurnya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azral. Nah, saya mau tanyakan Pak untuk masalah kartu petani Pak. Kartu petani kan pas penggesekan masih kosong kan Pak. Untuk ngisi saldonya gimana itu Pak? Ya untuk ngisi saldo untuk menggesek ke ke yang punya mesin edisi. Minimal saldo berapa di sana Pak? Pak, terima kasih atas pertanyaan. Mungkin pertama Haji Mudadi nggih. Tadi disampaikan bahwa di Pak Ramli bahwa Haji Mudadi ini alokasi untuk subsidinya sudah habis. Jadi Pak, kan sudah jadi di awal. Untuk Kecamatan Labu Api itu EDKK-nya 1.111. Sedangkan alokasinya itu 740 ton. Jadi ada selisih 371 ton. Nah, 740 ini dibagi untuk semua kecamatan Labu Api kan. Nah, di situ dibagi proporsional berdasarkan EDKK yang dipegang. Bapak bandingkan Bapak dengan udah tebusannya berapa sama kios yang lebih dikit atau yang lebih besar. Dibaginya proporsional. Kan Bapak sudah nebus semuanya sesuai SPJB Pak. Pak Ramli bilangnya habis tebusannya itu sesuai SPJB, tapi bukan sesuai EDKK. Nah, nanti kalau ada tambahan baru dapat Bapak. Kalau misalnya sekarang yang besar tuh paling besar sekarang sisa jatahnya di Pak Mahli, di Rizky. Ya emang mungkin lebih teratur, tidak full ngasih petaninya 250 per hektar. Dia kurangin dari situ, makanya punya sisa dia. Kalau misalnya dia 220, mungkin dia kasih di bawah itu. Sisanya dia serah dia pakein subsidi. Mau nggak mau memang itu, makanya dia bisa ada sisa di akhir tahun. Musim ketiga lah itu bicaranya. Nah mungkin Bapak bisa sendiri lah, itu sendiri kan. Bagaimana sih cara teknis saya penyaluran gitu. Nanti bisa kakak sendiri, nanti boleh tanyakan gimana Pak caranya. Yang selama ini mungkin menurut saya sih kayaknya Bapak ini kenapa habis duluan full ngasih ke petaninya 250. Nah kenapa di MP3? Nah kalau mau teratur pas dia musimnya sampai musim ketiga sesuai lokasi ya harus gitu. Kalau dirata-ratakan memang 25% dapatnya Pak dari alokasi. Artinya 175 kg per hektar harusnya kalau mau rata sampai akhir tahun. Itu karena jatahnya 1101, DK-nya 1101, mohon maaf, jatahnya 240. 371-nya itu harusnya non memang kalau bicara, tapi kan terserah petani itu. Kalau dia merasa cukup ya silahkan. Kita tidak memaksa tuh mau suruh ngambil yang subsidi. Ya, tapi jatah dari pemerintahnya ya sekian. Nah, ini dibagi per kios, tadi kios bagi per kelompoknya lagi proporsional. Jangan juga full satu-satu kelompok tani, ya harus merata juga. Harus semua dapat. Kalau dihitung-hitungan juga walaupun banyak sisanya Pak Mahli ini banyak dari yang ada kakak. Kalau dihitung full juga enggak cukup dia. Sampai full misalnya 250 hitungannya semua kakak, enggak cukup juga termasuk Haji Olil. Berapa sisa Haji Olil? 24. Kalau dihitung dari kakaknya musim ketiganya mungkin tidak cukup, apalagi sampai Desember nanti. Ini alokasi sampai Desember 24 ton. Berapa kelompok tani Pak Haji? 12. Kalau 24 bagi 12 kan 2 ton lah itu. Cukup enggak? Itu kelompok. Bagian dari PPI itu sesuai luas itu atau luas Sesuai jatah di kakaknya Pak. Luasannya berarti luas kebutuhan. Ya? Iya.
dibagi sekian. Iya Pak, proporsional kan. Misalnya kan alokasinya 740 ton setahun kan. Nah, Bapak berapa pegang DKK? Misalnya luasannya 2000 hektar kan. Luasan kecamatannya 10.000 hektar. 2000 per 10.000 dikali 740 itu jatah Bapak SPJP. Itu adil namanya Pak, proporsional. Nggak bisa sih misalnya si A misalnya saya kios, kelompok saya pegang 5, terus si B pegang kelompoknya 6. Tapi banyak saya kan, PPI yang saya kejar, kenapa ini bisa jatahnya, kan nggak adil itu. Makanya ini kita perlukan semua supaya di sini ada, biar clear masalahnya Pak, nggak ada dusta. Tidak ada lebih dan kurang, insya Allah kita berusaha untuk seadil-adilnya. Tapi ya namanya manusia Pak kan, ya, selama kita mau berusaha. Nah, itu emang aturannya, emang teknisnya Pak, dari pemerintahnya. Makanya ada SPJB subsidi dan non subsidi, di breakdownnya oleh SPJB non subsidi itu atau subsidi. Coba cek nanti ada kan begitu, ada misalnya udah Lombok Barat nih 2 kali penambahan. Pertama 500 ton ditambah, kemudian 400 ton 2 kali ditambah, kalau enggak udah habis semua. Oh kemarin itu Bapak tidak ada yang lain mendapat. Terserah pemerintah sekarang ini, misalnya kalau Bapak Ibu kios misalnya tidak tebus, pemerintah mau ambil ya punyanya pemerintah, terserah mereka, kita nggak bisa, kita hanya penyalur istilahnya. Kan sudah kami jelaskan di awal, produsen, distributor, kios, tugasnya penyalur. Dikasih fee, tapi yang udah banyak diatur semua kan, penyalur. Kalau misalnya mau tarik ke sekarang ini posisinya yang sudah habis 100% itu Rung, Narmada, Lingsar, siap-siap aja kalau ndak habis, ndak ditebus cepatnya ini. Bukan kita, bukan PPI yang punya jatah, bukan Bapak Ibu punya jatah alokasi. Ini buktinya Haji Munadi sekarang habis. Kalau misalnya dia mau ngelobi ke Palu, diam-diam terima tanpa ini, misalnya saya tidak tahu, tiba-tiba kan misalnya tidak tahu, namanya manusia kan, dia sangat butuh, ribut, lapor dinas, kenapa tidak dikasih ini, ya sudah bagi proporsional. Kalau dinas izinkan silakan, bisa mau apa-apain kan, dinas yang suruh. Dinas itu kan pemerintah yang bisa meminta alokasinya itu. Jelas Pak Haji Munadi ya Pak Haji. Nah, kemudian untuk Pak Jalil, untuk dosis pembuahan cabai, untuk horti kan, horti masih cabai Pak, memang dosisnya itu sangat besar kalau horti, terutama yang kualitas buah Pak. Kalau NPK Pelangi kami sampai selesai itu 700 kilo Pak, 1 hektar, tapi itu 2 hektar bisa enggak banyak pakai ureanya. NPK aja bisa juga, karena di NPK kan sudah ada urea. Itu bukan pupuk majemuk, ada urea, ada fosfor, ada kalium. Bisa. Terusnya sekarang ini enggak pakai urea, bisa pakai NPK Pelangi ini. Tapi itu teknisnya juga jangan tabur gitu aja. Dugal Pak, masih dugal, jangan sampai kontak langsung sinar matahari. Kan sifat pupuk itu mudah menguap, hilang dia terambil oleh diri. Dari pengalaman dari pupuk nih ya kan, semua ini ada filler bungkus untuk unsur hara itu. Nah yang bahaya itu ureanya, dia akan menguap ke udara kembali. Kalau dikocor atau dicairkan, lepas dia belum masuk ke tanah udah menguap ke udara kalau dicairkan. Kecuali P sama K boleh, kalau urea jangan dikocor, karena lepas anunya apa, ini kan, nah ini ureanya itu air itu. Nah kalau dikocor lepas nih, buka bungkusnya menguap dia udara, kecuali dalam tanah dia menguapnya, dia masuk dalam tanah, dia simpan di dalam tanah. Jarak dari pangkal pohon ini berapa senti ya? Jangan sampai langsung kena pohon, memang tidaknya 5 cm lah, tapak atau 2 tapak Pak. Langsung kena pohonnya, karena mudah terbakar juga kalau urea. Dapat urea Pak. Maksudnya kan NPK itu ada ureanya, kan NPK kan bubuk majemuk, dia bubuk lengkap kan. Cuma kita berani bersaingnya itu di sini kan,
formulanya triple 16. Unsur haranya tinggi. Coba yang lain lihat, ada yang 15, ada yang 12 plus 10. Kalau ini triple 16 ini. Dan DAP tadi larutannya tinggi dengan PK Pelangi ini. Pak Haji sendiri sudah membuktikannya kemarin. Mungkin nanti kita minta Pak Haji gimana cara teknisnya, terus hasilnya Pak Haji nggih, supaya lebih juga ke teman-teman yang lain. Jelas Pak Haji nggih? Kemudian yang untuk kartu tani, gimana cara nabungnya di kartu itu. Nah, tadi sebenarnya udah saya sampaikan lagi. Nabungnya itu bisa melalui pengecer, tak perlu ke bank. Kalau mau ke bank boleh, tambah bagus. Bisa melalui pengecernya. Nah jadi nanti kan punya kartu dikasih oleh bank kan. Kartu itu bisa bersifat ATM juga, bisa nabung, bisa narik. Nah untuk nabungnya itu saldonya kalau di kartu tani itu boleh 0, diambil semua boleh. Kalau di ATM kan harus ada sisa saldo kita, misalnya 50 kan, rata-rata 50.000 kan. Kalau di kartu tani ini katanya boleh 0. Nah kecuali nanti pas nebus pupuknya ya harus ada saldo. Berapa saldonya ya sesuai berapa tebusannya. Misalnya mau ambil sekuintal, tabung sekuintal. Bawa uang cash tinggal nabung di pengecernya kan. Misalnya urea 180, tabung 180, sekuintal dapatnya. Itu ya lebih mudah. Dan untuk petani emang terjaga lokasinya itu, karena kalau nggak kartunya diambil, nah itu tujuannya tepat sasaran istilahnya. Dari semua ini pemindahan cara penebusannya itu hanya untuk tepat sasaran, lebih tepat sasaran mungkin tepatnya ke masing-masing petani. Termasuk infonya memang nanti kedepannya bantuan apa-apa ya ke yang punya kartu, jadi tidak bisa abal-abal gitu. Dia bilang misalnya anggota saya sekian, mana datanya, ini kadang udah meninggal lah, ini macam-macam kan. Nah sekarang betul-betul didata melalui bank, anggotanya berapa, luasannya berapa, bahkan nanti kedepannya itu ECPCL bukan EDKK lagi. Kalau ECPCL itu lebih valid karena data setiap lahan itu per petani atau per orang itu jelas, langsung turun tim dari BPS atau mengukur tanahnya. Jadi siapa yang tanam ini, siapa kan itu untuk antisipasi banyak dari penyewa pindah-pindah, penggarap pindah-pindah kan. Kelompok tani atau petani itu mendaftarkan diri di PPL melalui admin kecamatan. Nah, jadilah EDKK. Ini yang didaftarkan dari kecamatan itu ke kabupaten, kemudian ke dinas provinsi. Kemudian dari provinsi mengajukan ke pusat, ke bank. Sudah nanti dari Kementerian Pertanian mengajukan ke bank. Nah, di Lombok Barat sendiri itu banknya Bank BRI. Saya tanyakan kemarin itu siapa yang punya mesin edisi yang agen billing. Nah, jadi petani itu cukup dengan mengajukan saja, tidak perlu ke bank untuk saya mana ke petaninya. Cukup menanyakan nanti ke PPL-nya sudah diajukan atau belum. Kenapa saya belum ketemu ke petani? Siapa namanya? Di data Bapak Ibu PPL mungkin Pak Wali disampaikan. Siapa yang belum dapat kan Bapak sudah ajukan di EDKK-nya. Nah, dinas kabupaten sudah ajukan belum ke provinsi? Provinsi sudah ajukan belum ke pusat? Kan gitu. Nah, untuk kartu taninya itu nanti tinggal dibagikan oleh bank. Bukan petaninya yang harus ngurus ini. Karena ini memang kemauannya pemerintah. Tinggal tanda tangan terima buku. Mungkin ada yang sudah petaninya dapat. Nah, kan tinggal dibagikan aja, Pak. Tidak pernah dia ngurusin itu. Cukup dia, makanya di NIK itu ada, di kakak itu ada NIK sama ibu kandung. Makanya dimintain kakak sama KTP. Di RKK itu jadi jelas. Tinggal diinput. Nah, mungkin memang ada namanya galatnya, Pak, galat errornya. Di petani itu pernah ada punya buku tabungan lain. Itu memang perlu diklarifikasi oleh saya kurang paham apa namanya itu, yang jelas dia harus verifikasi ke petaninya. Nanti bank menyampaikan ke dinas, oh ini tidak bisa, ada bermasalah atau dia pernah minjam ini itu, disampaikan ke dinasnya, nanti dicari orangnya. Nah, makanya perlu petani juga aktif, tanyakan diri sendiri. Daftar, yang jelas sekarang tugasnya daftarkan diri untuk dia input ke EDKK. Gitu, Pak.